Namaku Ladinda Sela Putri dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas F2G dari IKASTRA Indonesia. Yuk kali ini ikutan belajar anatomi fisiologi mengenai sistem persyarafan. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi kan sama sistem syaraf. Jadi sistem syaraf merupakan sistem yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinir seluruh aktivitas kita dalam sehari-hari, di mana sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan seperti berjalan, menelan, bernafas, dan semua aktivitas mental termasuk berpikir, mengingat, dan juga belajar. Jaringan persyarafan ada 3, yaitu neuron, merupakan sel syaraf, yang kedua ada sel penyongkong berupa neuroglia, dan juga yang ketiga ada myelin. Jadi myelin merupakan kompleks protein lemak di mana dia berwarna putih yang menutupi neuron. Ada bagian yang tidak bermyelin dan itu disebut dengan nodus Ranvier. Nah, pada sistem persyarafan itu ada 2 sistem syaraf. Yang pertama ada sistem syaraf pusat dan juga ada sistem syaraf tepi. Di mana sistem syaraf pusat ini ada pada otak dan juga medula spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Dan yang sistem syaraf tepi itu ada pada saraf somatik dan juga saraf otonom. Nah, sekarang kita jabarkan mengenai sistem syaraf pusat. Jadi, pada sistem syaraf pusat itu ada lapisan membran mendingan, di mana dia ada 3 lapisan. Yang pertama ada dura mater, yang kedua ada arachnoid mater, dan yang terakhir ada pia mater. Di mana di antara arachnoid mater dan pia mater itu terdapat sebuah cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal atau biasa kita singkat dengan CSF. Bagian otak dibagi menjadi 3, yaitu cerebrum atau otak besar, lalu ada mensencephalon atau otak tengah, dan yang terakhir ada cerebellum atau otak kecil, di mana fungsinya berbeda-beda. Otak besar itu mengatur aktivitas mental, sedangkan otak tengah dia mengatur hormon, lalu mengatur refleks mata, dan juga mengatur pada pusat pendengaran. Dan yang terakhir ada otot kecil, di mana dia fungsinya yaitu mengkoordinasi gerakan otot secara sadar. Perlu kita ketahui bahwa otak atau encephalon itu ada 2. Yang pertama ada medula oblongata, di mana dia menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang menuju ke otak. Dan juga dia mengatur detak jantung, respirasi atau pernafasan, dan juga gerakan pencernaan, serta gerakan refleks seperti batuk, bersin, dan juga berkedip. Yang kedua ada jembatan faral atau pons faroli, di mana jembatan ini merupakan sebagai pengatur gerakan nafas dan refleks, berisi serabut syaraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan juga kanan, serta menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Otak mendapatkan suplai darah itu dari 2 arteri besar yang berupa arteri karotis interna dan juga arteri vertebra basiler. Sumsum tulang belakang dibagi menjadi 2 lapisan yang berwarna putih dan yang dalam berwarna abu-abu dan berbentuk kupu-kupu. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang punggung dan juga dia memiliki 33 ruas dan berfungsi sebagai pusat gerak refleks. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat beberapa syaraf yang berupa saraf sensorik, saraf motorik, dan juga saraf penghubung, dan fungsinya sebagai pengantar impuls dari otak ke dan menuju ke otak lagi. Syaraf tepi. Jadi pada sistem syaraf tepi terdapat dibagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf sadar dan juga tidak sadar. Yang sadar dinamakan somatik dan yang tidak sadar dinamakan otonom. Di mana sistem syaraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, dan yang tidak sadar itu mengontrol aktivitas yang kerjanya tidak dibantu oleh otak. Contohnya seperti denyut jantung, gerakan saluran pencernaan, dan sekresi keringat.
Jadi pada sistem syaraf sadar itu ada 31 pasang sumsum tulang belakang yang berupa 8 pasang saraf leher atau servikal, ada 12 pasang saraf punggung atau torakal, ada 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, ada 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan juga ada 1 pasang saraf ekor atau koksial, di mana ketika beberapa urat saraf bersatu membentuk suatu jaringan disebut dengan plexus. Pada saraf tepi ada 3 plexus, yaitu plexus cervicalis yang memengaruhi bagian leher, bahu, dan juga diafragma, dan juga ada plexus brachialis yang memengaruhi bagian tangan, dan yang terakhir ada plexus jumbosacralis yang memengaruhi bagian pinggul dan juga kaki. Jadi pada sistem syaraf somatik itu ada 12 pasang syaraf kranial, yaitu syaraf serabut otak, dan ada 3 pasang saraf sensori, dan 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. Lanjut ke sistem syaraf yang otonom atau tidak sadar, di mana dia dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem syaraf simpatik dan juga parasimpatik, di mana dia bekerja secara berlawanan. Semisal pada simpatik itu mengecilkan pupil, maka pada parasimpatik yaitu melebarkan pupil. Apabila di simpatik menstimulasi aliran ludah, maka pada parasimpatik yaitu menghambat air ludah. Begitupun sebaliknya. Jadi pada simpatik dan parasimpatik itu kegiatannya berlawanan atau cara kerjanya berlawanan. Jadi fungsi otak yaitu kesadaran, di mana adanya interaksi yang adekuat kedua hemisfer dan batang otak. Yang kedua yaitu fungsi motorik berupa diurus oleh hemisfer berseberangan. Yang ketiga ada fungsi sensibilitas, yaitu diurus oleh hemisfer berlawanan juga. Dan yang keempat ada koordinasi, yaitu organ utamanya berupa otak kecil. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi luhur yang termasuk adalah berbahasa, memori, kalkulasi, dan juga emosi. Baik, itu saja anatomi dan fisiologi yang dapat aku sampaikan. Nanti apabila kalian ada yang mau ditambahi, kalian boleh loh di kolom komentar. Dadah!